Selamat bergabung dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 12 di kurikulum K13. Bapak ucapkan selamat pagi kepada anak didik semua. Bagaimana kabar kalian? Walaupun kita semua belajar dari rumah dan di rumah masing-masing, Bapak berharap semua kalian dapat mengikuti pembelajaran ini tentunya. Bapak berharap semua kalian sehat-sehat dan tetap berdoa dan baca Alkitab dan merenungkannya. Indikator yang akan Bapak jelaskan adalah menjelaskan pengertian HAM dan juga menjelaskan pemahaman Alkitab terhadap hak asasi manusia. Tujuan dari pembelajaran kita adalah agar semua peserta didik dapat memahami arti HAM dan hak-hak kalian sebagai warga negara Indonesia, dan juga para peserta didik memahami kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Tentunya sekarang sebagai seorang murid atau sebagai seorang pelajar. Sekarang mari kita lihat yang pertama, yaitu HAM dalam perspektif iman Kristen. Sengaja Bapak buat dalam perspektif iman Kristen karena pembelajaran ini juga dipelajari dalam pembelajaran PKN. Tentunya di PKN belajar secara umum, jadi sehingga di agama kita pelajari secara iman Kristen. Supaya tidak tumpang tindih, tetapi semua ada saling keterkaitan yang disampaikan oleh Pak Setiadi dan juga yang akan Bapak sampaikan. Salah satu tokoh Kristen yaitu Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan bahwa untuk mengkaji HAM dalam perspektif iman Kristen, kita harus bertolak dari dua konsep yang mendasar, yaitu kedaulatan Allah yang universal, dan yang kedua adalah manusia sebagai imago Dei atau citra Allah dalam diri setiap manusia. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Kalau yang pertama tadi adalah kedaulatan Allah, artinya pemerintahan Allah yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi menurut beliau, menurut Pendeta Eka Dharma Putra, kalau kita mau mengkaji HAM dalam perspektif iman Kristen, dua hal ini harus kita perhatikan, dua hal ini harus kita lihat. Yang pertama, mari kita perhatikan satu-satu, yaitu kedaulatan Allah yang universal. Dalam terang iman Kristen, kita mengakui bahwa HAM bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Sekali lagi, dalam terang iman Kristen kita mengakui bahwa HAM bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Jadi pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Siapa yang melanggar hak seseorang, berarti dia melanggar ketetapan Allah. Seorang teolog, Jürgen Moltmann, mengatakan bahwa kedaulatan Allah di dalam diri manusia itu mencakup beberapa dimensi. Satu, dimensi individual, yaitu martabatnya sebagai manusia. Karena Tuhan yang menciptakan kita, maka sekali lagi kita bermartabat untuk diri kita sendiri. Dan itu adalah kedaulatan Allah di dalam diri kita. Yang kedua, dimensi sosial, yaitu hidup kebersamaannya dengan manusia lain. Untuk dimensi individual tadi, setiap manusia tidak boleh mengganggu, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi misalnya menghabisi seseorang. Karena sekali lagi hak itu diterima dari Allah sendiri. Lalu kemudian dimensi sosial adalah hidup kebersamaan dengan manusia lain, artinya kita tidak boleh terkotak-kotak, baik karena alasan apapun, suku, agama atau apapun, kita mempunyai hak yang sama. Itu dimensi sosial.
Kemudian dimensi ekologis, yaitu kuasanya atas alam ciptaan. Ketika Tuhan menciptakan kita, sekali lagi jelas sekali Alkitab berkata bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menaklukkan dan berkuasa atas alam ciptaan Tuhan ini. Jadi semua punya punya hak untuk hal tersebut, tetapi juga tidak boleh melupakan kewajiban. Lalu kemudian yang keempat, dimensi futurologisnya, itu kesempatan untuk memiliki masa depan. Jadi semua orang punya hak, tidak boleh dibatasi untuk belajar semampu mungkin, setinggi mungkin untuk meraih cita-citanya. Dan juga dia punya hak untuk berusaha dengan segala kemampuannya, dan Tuhan menjamin hak tersebut. Jadi sekali lagi dari sini kita sudah bisa memahami bahwa HAM itu mencakup hak manusia untuk bebas, hak manusia untuk berkomunitas, hak manusia untuk mengelola, membangun, dan memanfaatkan alam ciptaan, serta haknya untuk mempunyai masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Nah, pada akhirnya hak membawa manusia untuk suatu kewajiban. Bapak di kelas seringkali bertanya kepada kakak-kakak kelas kalian, apakah hak kalian di sekolah? Pada dasarnya mereka kurang mengerti apa yang menjadi hak mereka. Kalau pertanyaan ini Bapak ajukan kepada kalian, apakah hak kalian sebagai murid atau sebagai siswa di Makedonia, apakah hak kalian? Lalu kemudian, apakah kewajiban kalian? Ingat, hak tanpa kewajiban adalah perbudakan. Sementara kewajiban tanpa hak adalah kesewenang-wenangan. Jadi kalau kalian hanya memajukan salah satunya, ya kalau hak berarti kalian sedang memperbudak, sedang sewenang-wenang. Sementara kalau kalian hanya dipaksa melakukan kewajiban-kewajiban kalian, kalian sedang diperbudak. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Pada pembelajaran sebelumnya secara daring di Google Classroom Bapak sudah ajukan satu bahan diskusi, yaitu tentang satu masalah, yaitu saya mempunyai binatang peliharaan sendiri, saya jaga, saya rawat, kemudian tiba saatnya saya akan menikmati binatang peliharaan tersebut. Lalu kemudian dengan begitu hati-hati, dengan cara yang baik, tentunya penuh kasihan ya, saya memotong, memasak, dan menikmati apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya pelihara, saya masak, seperti itu maksudnya. Tapi kemudian ternyata itu menjadi masalah bagi banyak orang. Bahkan kejadian di Medan sampai kemudian masuk ke masalah hukum. Orang tersebut yang melakukan hal tersebut sepertinya tidak diterima di lingkungan tersebut. Nah sekarang apa masalahnya? Toh juga itu binatang saya sendiri, peliharaan saya sendiri, kan hak saya kan. Nah dari sini kita bisa belajar bagaimana kita melaksanakan hak kita, tapi kita juga jangan lupa dengan kewajiban kita. Nah harap anak didik sekarang ketika menerima video pembelajaran ini, mulai kalian memikirkan apa sih yang menjadi hak kalian di sekolah, lalu kemudian apa yang menjadi kewajiban kalian. Ada hak kalian sekaligus menjadi kewajiban, tetapi juga ingat betul ada hak kalian berbeda juga dengan kewajiban kalian. Harap bisa sudah memahami hal tersebut. Kalau ada pertanyaan mencakup hal ini, silakan nanti kita bahas di Google Classroom ya. Pada waktu Bapak nanti akan menampilkan video ini. Berharap sih semua bisa bertanya.
Apa sih Pak yang menjadi hak kami di sekolah? Apa sih Pak yang menjadi kewajiban kami di sekolah? Nah, nanti harap nanti ada diskusi seperti itu supaya kelas kita ini atau ke depan kalian tahu betul apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kalian. Kemudian mari kita lihat citra Allah pada diri tiap manusia. Ini bagian yang B. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Pernyataan ini berarti manusia secara unik memantulkan Allah di dalam kehidupannya. Manusia memantulkan Allah yang bermartabat. Terkait dengan hal ini, sekali lagi, tadi Bapak sudah jelaskan apa aja menjadi hak seseorang, termasuk ya dimensi-dimensinya, dimensi individual, ya menyangkut hak hidup seseorang. Itu dengan alasan ini akan menguatkan bahwa sekali lagi kita harus menghormati hak semua orang. Jadi misalnya ada kasus seperti ini, seorang dokter tidak boleh memutuskan ketika misalnya di persalinan kepada pasiennya untuk memilih. Misalnya kalau ibunya diselamatkan, anaknya meninggal. Atau kalau anaknya diselamatkan, ibunya meninggal. Ini jelas-jelas pernyataan yang melanggar HAM seseorang. Kalau kita kaitkan pada topik ini, yaitu dokter tersebut telah melanggar atau telah memberontak kepada Tuhan, karena pada diri manusia tersebut ada citra Allah, ada gambar dan rupa Allah. Jadi hal seperti ini kerap terjadi. Jadi sekali lagi dokter tidak bisa mengatakan hal seperti itu, membuat pilihan seperti itu untuk alasan apapun. Hidup mati seseorang bukan di tangan seorang dokter, tapi ada dalam keputusannya Tuhan. Sehingga sebagai dokter sebenarnya dia hanya bisa berusaha semampu mungkin, Tuhanlah yang menentukan. Dia tidak boleh menawarkan kepada keluarga yang lain memilih salah satu dari antara kedua belah pihak. Kalau mamanya diselamatkan, anaknya meninggal. Kalau anaknya diselamatkan, mamanya meninggal. Enggak seperti itu, tidak boleh seperti itu. Nah, kalau pertanyaan diajukan kepada kalian, kira-kira kalian akan memilih siapa? Adakah yang akan memilih mamanya yang meninggal? Karena mungkin kan bisa menikah lagi, Pak. Atau mungkin memilih anaknya. Dengan alasan kan bisa buat lagi. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi harap kalian tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kalian betul-betul menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena dia punya hak untuk hidup. Karena dia memiliki gambar dan rupa Allah dalam dirinya. Ingat, sekali lagi, kita tidak mendahului Tuhan. Oke, Bapak akan jelaskan secara singkat HAM. Sebenarnya mungkin kalian sudah dapat ini di pelajaran PKN dan kalian pun bisa melihat ini di buku-buku. Satu, kesadaran akan demokrasi dan HAM berawal dari lahirnya Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Kemudian pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis. Nah, ini dikenal dengan liberté, kebebasan atau égalité, kesamaan. Fraternité atau persaudaraan. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1941 Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt berpidato depan Kongres Amerika dan mengumumkakan 4 kebebasan yang dikenal dengan Four Freedom. 1. Bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat. Freedom of speech and expression. Tapi ini harus ekstra hati-hati. Kenapa ekstra hati-hati? Jangan sampai juga menyinggung seseorang atau menjelek-jelekkan seseorang. Di negara kita ada undang-undang yang berlaku dengan hal ini. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan, awas hati-hati harimau mulutmu, harimaumu.
Jangan karena kita memiliki bebas berbicara, lalu kemudian berpendapat, lalu kita sembarangan mengeluarkan statement yang bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa menjelekkan orang lain. Yang kedua, bebas memilih agama, freedom of religion. Seseorang diberi kebebasan untuk menentukan agamanya apa atau kepercayaannya apa. Lalu kemudian yang ketiga, bebas dari rasa takut, freedom for fear. Yang keempat, bebas dari kekurangan dan kelaparan, itu freedom from want. Bagi negara-negara maju yang sudah hebat, mereka sangat memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Tapi mungkin bagi negara-negara yang berkembang atau negara yang masih jauh, ya mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk memperhatikan orang-orang yang terlantar, sehingga kesannya adalah seperti ditelantarkan. Oke, kita lanjut terus. Dalam kekuatan paham hak asasi manusia terungkap suatu kesadaran prinsipil atau mendasar, yaitu bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban yang mendahului penetapan oleh masyarakat atau negara. Hak asasi merupakan batasan terhadap kedaulatan negara. Artinya karena semua orang memiliki hak asasi, maka sekali lagi negara juga tidak boleh lalu sembarangan atau negara mengatur semuanya, tidak seperti itu. Negara juga harus menghormati hak asasi setiap warga negaranya masing-masing. Lalu kemudian setiap warga negara harus memperhatikan kewajibannya sebagai warga negara di negara mana dia tinggal. Kemudian paham hak asasi manusia mengungkapkan bahwa segenap kekuasaan, termasuk kekuasaan negara, ada batas wewenangnya. Karena itu paham hak asasi manusia itu bertujuan untuk melindungi keutuhan kemanusiaan dalam masyarakat. Untuk ini juga Bapak sudah jelaskan di Google Classroom, yaitu hukuman apa yang akan kita berikan bagi pelanggar HAM. Jawaban kalian memang hebat-hebat. Ada yang mengatakan tembak mati, ada yang mengatakan hukum seumur hidup. Tidak seperti itu. Tapi jawaban yang benar adalah orang tersebut harus diadili sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Kalau itu di negara kita ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 tentunya. Atau setiap undang-undang yang berlaku di setiap negara di mana terjadi pelanggaran HAM tersebut. Sebuah negara dapat disebut beradab atau tidak tergantung pada sikap hormat terhadap hak asasi manusia. Pastilah seperti itu. Kalau misalnya ada seseorang melanggar HAM misalnya langsung tembak mati, nah itu negara luar biasa itu kan. Salah sedikit tembak mati, salah sedikit misalnya hukum apa semua begitu, harus diperhatikan. Ada beberapa kasus memang di negara kita yang cukup memilukan, yaitu ada nenek-nenek yang mencuri buah kakao lalu kemudian harus dihukum beberapa bulan di penjara. Jadi juga Bapak sudah ajukan diskusi di Classroom, di Google Classroom untuk kita. Bagaimana caranya? Nah, kita ingat di Alkitab, di kitab Bilangan pasal 35 itu ada namanya yaitu daerah-daerah yang ditentukan oleh Tuhan untuk mereka bisa aman karena mereka telah melakukan tindakan kesalahan, misalnya membunuh tanpa sengaja. Bapak sudah jelaskan hal tersebut, sehingga dengan penjelasan Alkitab tersebut, peradilan atau sistem undang-undang atau hukum di negara kita mengkaji ulang kembali setiap kasus yang terjadi. Jadi misalnya seperti Nenek Minah kalau tidak salah itu yang mencuri buah kakao, bisa kemudian ditinjau kembali apa sih masalahnya sehingga Nenek Minah nggak perlu dipenjara begitu. Nah, dia mengambil karena dia butuh makan. Seperti itu kira-kira. Lalu kemudian tujuan hormat terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip terpenting dalam etika politik modern. Jadi
Setiap negara sekarang sedang berlomba-lomba untuk memperjuangkan hal ini sesuai dengan etika politik modern. Menghormati hak asasi manusia sekali lagi justru tumbuh di luar teologi gereja-gereja. HAM pertama kali dibicarakan oleh Revolusi Prancis tahun 1789. Kemudian pada tahun 1963 barulah Paus Yohanes 23 mengaku secara resmi pernyataan PBB tentang HAM dalam tulisannya atau ensikliknya Pacem in Terris. Jadi justru sebenarnya penghormatan terhadap HAM itu justru tumbuh di luar gereja, bukan di dalam gereja. Gereja baru kemudian belakangan. Walaupun sebenarnya di Alkitab kita sudah lebih dahulu tentang menjelaskan bagaimana harus menghormati hak seseorang, bagaimana harus memperlakukan seseorang. Itu sudah duluan kita bicarakan di Alkitab. Tapi justru kesadaran ini lebih muncul di luar daripada gereja atau orang-orang yang tidak barangkali mengenal Alkitab. Ada dasar teologis yang kuat, yaitu segenap orang bernilai pada dirinya sendiri dan harus dihormati sebagai nilai pada dirinya sendiri karena ia secara pribadi dan dicintai untuk selamanya oleh Allah. Matius 22:37 dan juga ayat yang lain di Alkitab menjelaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu kemudian sampai 39 sampai 40, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini jelas-jelas mengindikasikan kepada kita agar kita menghormati, menghargai setiap orang. Karena sekali lagi pada orang tersebut ada imago Dei, ada gambar Allah. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang anak didik, mari kita perhatikan Mazmur 133 dalam Alkitab. Harap kalian baca ini, yaitu yang berbunyi, yang berkata, sungguh alangkah baiknya kalau saudara seiman hidup dalam persekutuan yang baik, persekutuan indah. Nah kalau semua berjalan dengan baik, ya tidak mungkin akan ada pelanggaran HAM kan. Tapi justru karena satu sama lain saling menggigit, saling menjatuhkan, nah timbullah masalah yang berikutnya. Akan ada huru-hara di sana, akan ada mungkin dendam, akan ada kebencian dan lain. Karena semua saling ikat menyikat satu sama lain. Lalu ada beberapa lagi penjelasan Alkitab yang berbicara tentang demokrasi dan HAM. Harap kalian juga bisa memperhatikan ini selain Mazmur 133, Matius 22:37 dan juga yang lain-lain. Lalu kemudian harap nanti juga pertanyaan sudah Pak ajukan di Google Classroom tentang pengertian HAM, apa itu HAM, kalian bisa jelaskan kepada Bapak melalui pembelajaran-pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan ini. Kira-kira seperti itu yang bisa Bapak jelaskan mengenai HAM ini. Sekali lagi berharap ada komunikasi, ada pertanyaan yang bisa kalian ajukan untuk kita bisa belajar sama-sama. Ditambah lagi apa yang sudah Bapak sampaikan selama ini, kalian bisa tambah pemahaman kalian, pengetahuan kalian. Terlebih kalian sudah, ya sekarang rata-rata sudah berumur 17 tahun, bahkan mungkin sudah 17 tahun ke atas, ada yang 18. Sebentar lagi akan ada pilkada atau pemilihan umum, kalian sudah ikut berpartisipasi di sana sebagai warga negara. Dan itu juga termasuk di masalah HAM. Terima kasih, itu pembelajaran Bapak untuk kelas 12. Harap dipelajari, dicek kembali, Tuhan memberkati.